Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi di podcast LP2M Spotlight, podcast yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya Rizky Abrian sebagai host. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hipnokonseling sebagai strategi konseling bagi para konselor. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber ahli yang pakar di bidang hipnokonseling. Bisa disapa dulu untuk pemirsanya dengan Pak Dr. Arif Ainur Rafiq, SOS, SPD, MPD Konselor. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Oke, selamat siang. Dan hari ini Pak, temanya itu hipnokonseling sebagai strategi konseling untuk konselor. Jadi hipnokonseling ini kan pendekatan yang menggabungkan teknik hipnosis dan konseling untuk membantu individu mengatasi permasalahan psikologisnya. Nah, pertama-tama saya ingin tanya, apa sih yang dimaksud dengan hipnokonseling itu? Oke, terima kasih Pak Rizky bahwa hipnokonseling itu hipnosis dan konseling ya. Betul. Memang betul sekali. Jadi konseling itu kalau pengertian ya definisinya bahwa konseling itu merupakan proses bantuan kepada konseli ya. Konseli tentu adalah orang yang memiliki problem yang dibantu untuk menemukan pemecahan masalahnya. Nah, ini kerangkanya adalah dengan hipnosis yang biasanya kan hanya berkomunikasi ya, berkomunikasi secara face to face. Akan tetapi ini dengan hipnosis. Proses hipnosis tentu berbeda dengan hanya komunikasi secara verbal face to face. Karena nanti itu ada proses yang dilakukan, tentu berbeda dengan konseling pada umumnya gitu. Jadi ini latar belakangnya seperti apa sih Pak? Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis hipnokonseling. Oke, jadi konseling itu pada intinya pada umumnya itu sering dilakukan secara face to face ya. Dan ketika dia konseli ya, klien ya, atau yang memiliki problem ya, itu menyampaikan masalah, tidak sedikit mereka tidak bisa self disclosure ya, menyatakan masalahnya, dikarenakan kondisi dia masih punya namanya critical factor ya, atau critical area ya. Bahasa lainnya itu adalah ada filter mental di otaknya karena dia masih kondisi sadar. Kayak begini ini kita ngobrol itu dia bisa denial, bisa menyangkal. Misalnya kamu punya masalah apa saat ini, apa kamu ya sama teman-teman, enggak Pak kayak gitu ya, menyangkal ya, berbeda, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok gitu kan. Ya kamu sedih enggak kok ya. Jadi ketika dia itu kondisinya sadar ya, kondisi sadar, ini masih ada critical area atau critical factor atau filter mental yang bisa saja dia menolak pertanyaan ya, kemudian dia mengingkari ya suatu kenyataan yang dialaminya ya, karena kondisi dia sadar, karena sekali lagi masih ada filter mentalnya tadi. Beda dengan hipnosis, dia ditidurkan dalam rangka orang itu fokus dalam satu titik ya, karena kondisinya trans. Trans itu dia dalam kondisi rileks ya, dia fokus hanya dengan dirinya dan terapisnya. Maka di saat dia ini kondisi rileks itu ditidurkan, gelombangnya bukan lagi sadar ya, dalam pikiran sadar, tetapi dia pada gelombang theta, bisa diakses pikiran bawah sadarnya. Pada saat itu critical area tidak jalan atau disebut dengan non-aktif. Filternya itu filternya, sehingga ini kemudahan kita untuk mengakses pikiran bawah sadar ya, kemudian baru kita berikan konseling ya pada saat dia dalam kondisi trans atau kondisi terhipnosis. Berarti istilah gampangnya itu ketika sadar ini kan orang mau curhat itu susah. Kadang mengungkapkan juga susah, akhirnya dibawa ke kondisi yang theta itu tadi. Betul sekali. Supaya bisa menggali masalahnya lebih dalam, lebih gampang gitu ya. Betul sekali. Kira-kira kalau hipnokonseling ini sasaran utamanya siapa?
hipnokonseling untuk pelatihan ataukah untuk memberikan layanannya? Sasaran utamanya. Kalau pelatihan? Ya, pelatihan. Nah, ini kalau pelatihan, karena saya kebetulan melakukan pengabdian masyarakat yang dananya dari sumber LPPM ya, LP2M, maka sasarannya adalah para konselor ya, tenaga guru BK di sekolah-sekolah, khususnya adalah di MTS Madrasah Sanawiyah di Surabaya yang tergabung dalam MGBK MTS Surabaya, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling MTS Surabaya. Berarti memang sudah ada wadahnya untuk wadahnya guru-guru BK itu. Jadi Pak Arif tinggal mengakses untuk memberikan pelatihan. Kepada mereka. Baik. Dan kalau bicara tentang hipnokonseling ini, tahap-tahapannya itu seperti apa, Pak? Oke. Hipnokonseling. Jadi hipnokonseling ini karena hipnonya itu hipnosis yang dimasukkan di dalam konseling, maka prosesnya kita mengikuti alur proses konseling. Yang pertama kita tentu melakukan assessment ya. Dulu, baik. Ya, bahasa lain diagnosa ya. Jadi mendiagnosa klien bagaimana dia keluhannya kayak apa ya. Setelah kita memahami karakteristik masalah atau keluhan, maka kita lanjut kepada prognosa, penentuan di sini dalam rangka kita mau memberikan teknik apa ini gitu loh. Nah, tentu teknik yang digunakan adalah hipnosis. Maka setelah itu kita lakukan hipnosis ya sebagai treatmentnya atau terapinya ya. Dalam treatment atau terapi itu kemudian kita lakukan sampai kemudian dia istilahnya itu selesai ya, dibangunkan dari hipnosis kembali ya normal. Nah, habis itu kita lakukan evaluasi atau observasi bagaimana perubahan antara sebelum dan sesudah treatment gitu. Berarti kalau hipnosis ini kan karena kita bicara tentang pengabdian masyarakat, Pak, ini metode apa yang dipakai? Baik, Pak Rizky, jadi metode saya kemarin waktu memberikan pelatihan itu dengan PAR ya. PAR. Participatory Action Research ya. Jadi dengan PAR tentu saya berkunjung dulu di komunitas itu tadi ya, MGBK MTS Surabaya. Saya berkunjung, silaturahim, kemudian menjajaki apa sih kebutuhan mereka ya, melakukan ya istilahnya apa, need assessment ya, menilai kebutuhan mereka ya, selama ini apa yang dibutuhkan. Nah, kebetulan mereka pengen sekali ya menguasai hipnokonseling. Ya. Kebutuhan dari ya. Lalu kemudian kita bertemu dengan komunitas lagi untuk sharing dulu, ya. Nggak langsung berarti. Ya, jadi ya selama ini apa sih yang sudah dilakukan, teknik-tekniknya, strategi apa yang dilakukan dalam layanan konseling di sekolah masing-masing. Nah, kalau itu memang sudah dilakukan dan hipno memang menjadi kebutuhan mereka ya, maka kita berikan pelatihan itu. Kita latihkan, kita pilih tempatnya waktu itu di MTSN 3 Surabaya. MTS 3 Surabaya. Di daerah Rungkut. Oke, daerah Rungkut. Ya, Surabaya Timur ya. Betul. Surabaya Timur di sana. Jadi pelatihannya itu memang apakah sehari atau bagaimana proses pelatihannya kepada yang guru-guru BK ini tadi? Betul sekali Pak Rizky. Jadi ada tahapan kita melakukan pelatihan, bukan hanya teori, kemudian praktek, kemudian mereka harus mengirimkan hasil videonya dari hasil praktek ya di tempatnya masing-masing saat mereka sudah kembali dari pelatihan, dan kumpul lagi untuk mengetahui sejauh mana hasil mereka praktek ya. Kita observasi atau pendampingan ya
supervisi ya. Ada evaluasi ya. Apakah mereka sudah benar ini gitu loh. Memastikan bahwa itu bisa mempraktekkan hipnokonseling dengan betul, ya. Gitu. Jadi memang itu tahapannya memang 1 hari dilatih dulu, kemudian betul sekali. Hari selanjutnya seperti apa itu Pak urutannya? Iya, jadi 1 hari itu mereka mulai dari materi ya. Ya, materi. Materi, kemudian saya sampaikan materinya dan kemudian saya praktekkan, saya kasih contoh. Ya. Dari mereka saya berikan cari siapa yang mau gitu ya. Saya mau, kemudian saya jadikan sebagai konseli atau subjek yang saya berikan layanan ya, hipnokonseling. Setelah itu selesai mereka satu persatu harus bisa melakukan mencoba. Dengan mungkin peer hipnokonseling dengan temannya sendiri. Dengan peserta. Ya, gitu loh. Dengan teman-temannya. Habis itu baru ada PR ya mungkin ya, take home action ya. Jadi harus pulang harus setor video. Ya, saya kasih linknya ke Google Drive, mereka kirim, saya lihat ya mereka hasilnya. Setelah itu baru kemudian kapan ketemu lagi mereka biar praktek dengan teman-teman yang kita awasi, kita lihat benar gitu. Sampai segitu. Kalau bicara tentang hipnokonseling ini, baik ketika memberikan pelatihan atau ketika melakukan hipnokonseling, dinamika apa aja Pak yang pernah dialami sama Pak Arif? Ya, jadi kalau memberikan pelatihan hipnokonseling ini asiknya ya banyak sekali mereka yang pertama memang takut Pak Rizky ya. Pertama takut. Karena kan mereka kan sudah punya gambaran di televisi ya. Takut dihipnotis gitu loh. Oh iya baik. Gitu ya. Lihat uya-kuya itu ya. Iya betul, seperti yang di TV. Nah, itu kita harus meluruskan bahwa itu entertain ya. Jadi beda ya, hipnotis bahwa berbeda. Jadi kalau di televisi itu untuk hiburan. Nah, kalau yang sebenarnya hipnotis itu masih bisa ngontrol diri, tidak lupa segalanya, kemudian dia nggak kontrol ya, dia terus cerita ya, akhirnya kebongkar semua rahasianya. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi orang dalam kondisi terhipnotis itu sebetulnya dia masih bisa kontrol kok. Iya, tidak semua yang harus dia katakan misalnya gitu. 100% dibuat tidak sadar. Enggak gitu ya. Gitu. Kemudian apa lagi Pak dinamikanya selain takut karena dihipnotis itu tadi Pak? Ya, jadi akhirnya ya sulit ya nyari siapa yang mau gitu ya, enggak takut semua. Oke. Nah, terus kemudian peserta itu ya kita tidak bisa memaksa ya, tapi ada juga yang volunteer, sukarela. Saya Pak sudah Pak gitu ya, gitu menjadi model dari teman-temannya. Hanya mau, alhamdulillah. Dari itu bisa teman-teman ini bisa belajar dari satu model itu. Kalau sesi dari hipnokonselingnya ketika menangani klien mungkin dinamikanya seperti apa Pak? Sesi konselingnya jadi kalau dalam menangani klien itu seringkali ya benar-benar ya sangat ya, awalnya walaupun dia hanya mencoba iseng lah, tapi karena memang kondisi trans itu tadi dia fokus. Dan saya ada teknik-tekniknya ya, teknik-teknik untuk mengungkap. Misalnya saja kamu coba taruh di tangan kiri kamu misalnya gitu ya. Apapun masalahmu, karena apapun masalahmu itu nggak boleh ditaruh di dalam hatimu, karena hatimu bukan sampah gitu loh. Ya harus ditaruh di tangan kiri, semuanya dibuang. Karena kalau di dalam hatimu kamu taruh masalah yang menjadi sampah, kamu tidak merasa nyaman kemana-mana. Ya, namanya istilahnya mental block. Jadi orang kalau menyimpan masalah itu akan membatasi dirinya. Kemana-mana nggak bisa tertawa, nggak bisa senyum, kan nggak enak. Nah, hanya dia mau. Ayo taruh semua, keluarkan semua. Ya 1 sampai semuanya keluarkan ya. Nah, kemudian saya pancing. Coba dari masalah yang sudah kamu buang tadi di tangan kirimu,
Cuma coba dicari yang levelnya yang tinggi ya. Kalau level 0 itu paling rendah, 10 itu yang tinggi, coba cari level yang paling tinggi. Cari masalah yang ya, berat gitu. sampaikan satu aja ya, sampaikan ke saya gitu, cerita. Ya keluhan ya biasanya keluarga, ekonomi, ekonomi. mungkin ya rata-rata memang dari. Ya, kalau ini kan memang guru-guru ya sudah keluarga, sudah keluarga. Jadi masalahnya itu ekonomi, keluarga. Ini saya tidak sedang dihipno kan, Pak? Tidak dihipno ya. Oke. Baik. Jadi kalau dinamikanya itu, kalau kendala, tantangan mungkin ada lain mungkin, Pak? Tantangan yang seperti tantangan ketika melaksanakan hipnokonseling atau pelatihan ya mungkin itu tadi, Pak ya. Kendala atau tantangan. Terus apa namanya, Pak? Kan ini sudah dilakukan pelatihannya, kemudian ketika Bapak mungkin melakukan hipnokonseling ke klien, ini hasilnya itu seperti apa sih biasanya nanti, Pak? Oke. Kepada klien ya. Jadi hasilnya ada tentu ada perubahan ya. Oke. Jadi karena ini setelahnya bagaimana? Kalau konseling tadi itu kita sasarannya dengan pikiran sadar, ya gelombang pikiran sadar itu istilahnya beta namanya. Beta. Ya. Nah, gelombang beta ini sebetulnya gelombang yang kalau dalam ilmu psikologi itu namanya distributif. Distributif itu banyak titik. Terpecah, menyebar. Nah, sehingga kalau memberikan sugesti pada orang yang pikiran sadar ini sulit berhasilnya. Karena nyebar tadi. Beda dengan kondisi di hipno. Kalau di hipno ini langsung masuk di pikiran bawah sadarnya. Jadi semua distraksinya itu sudah hilang semua, tinggal satu. Nah, gelombangnya tenang, namanya gelombang theta. Jadi langsung masuk di pikiran bawah sadar. Tidak lagi di otak. Ya, jadi kalau pikiran sadar itu ada di otak. Tidak masuk di dalam pikiran sadar. Setelah itu kemudian bagaimana klien setelah mendapatkan tindakan hipnokonseling ini, setelahnya bagaimana? Senang sekali. Oh, senang sekali. Iya, karena perubahan itu kan langsung diobservasi ya. Nah, begitu dibangunkan kita ada kata-kata dahsyat ya atau istilahnya bonus. Ya. Misalnya. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3, hitungan ketiga, bangun dari kondisi hipnosis, buka mata kamu dalam keadaan segar dan sehat, segar dan sehat, segar dan sehat. 1, 2, dan 3. Segar, sehat. Saya langsung terbangun. Ya. Oke, ya seperti itulah. Semangat kira-kira. gitu. Jadi memang benar-benar. Iya, semangat. Dia bangun semangat. Karena apa? Masalahnya kan sudah terpecahkan, sudah rilis emosi, ya, gitu loh. Tadi yang disimpan tadi kan sudah dicurahkan iya, Jadi sudah dibuang tadi toh. Sampahnya dibuang kayak gitu. Dan itu pasiennya, kliennya kadang nggak ngerasa ya kalau dia memang ada perubahan dari sebelumnya atau memang terasa dong. Terasa. Nyaman, kan lega. Iya kan? Habis dia semuanya dibuang. Iya. Namanya apreaksi. Apreaksinya kan sampai dia nangis, teriak-teriak. Iya, kan seperti kasus orang yang disakiti itu kan waktu proses hipno ya nangis-nangis saat pembuangan itu. Saat membuang masalahnya tidak hanya cerita, iya. Nah, misalnya kan visualisasi ya dengan teknik visualisasi. Coba bayangkan di depan kamu ada kertas kosong, kamu tuliskan semuanya masalah yang kamu alami, ya bersama dengan pacarmu, mantanmu, ya tulis semuanya, ya jangan ada sisa. Ya. Habis itu kamu robek sambil nangis. Apreaksinya kayak gitu. Sudah sekarang lempar jauh biar nggak kembali masalahmu. Udah lempar jauh. Iya. Apreaksinya luar biasa. Jadi buat pemirsa yang punya masalah ya, nanti bisa dikeluarkan semua dalam kondisi theta dengan hipnokonseling. Dan ya Pak, jadi apa ya? Rekomendasi apa setelah melakukan? Oh iya, tadi yang untuk pengabdian masyarakat ketika sudah selesai melakukan pelatihan kepada guru BK ini responnya bagaimana Pak? Setelah guru-gurunya? Iya. Senang sekali dong. Dan testimoninya bagaimana? Menurut mereka sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali, senang sekali gitu loh. Oke. Iya. Baik, mungkin ini terakhir Pak. Jadi closing statement bicara tentang hipnokonseling. Mungkin pemirsa ada yang berasal dari Gen Z ya kan, kalau Gen Z kan terkenal lagi masa remaja itu lagi banyak konflik-konflik lah. Atau ya mungkin yang lebih dewasa, milenial dan lain-lain, pasti semua orang pasti ada masalah. Nah, mungkin apa closing statement berkaitan tentang hipnokonseling yang bisa disampaikan ke pemirsa semuanya? Jadi untuk hipnokonseling ya, jadi teman-teman
saat ini di usia muda ya, Gen Z. Lebih banyak itu pasien-pasien saya. Saya kebetulan sudah juga punya klinik namanya Gria Hipnoterapi ANS Al-Huda Nurul Sifa Sidoarjo ya. Dan juga di UINSA kita punya laboratorium konseling di program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Bapak Ibu yang punya problem, adik-adik, remaja, silakan datang di laboratorium konseling, program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Dan banyak sekali anak-anak muda ya, yang apa namanya Gen Z ya. Nah ini dikarenakan pola hidup. Oke, pola hidup. Jadi pola hidup yang mager ya, mohon maaf ya. Mager ya. Ya, jadi malas gerak. Oke. Tidur pagi ya, bangun siang, sorry. Ya, betul. Ya, bener ya, tidur pagi, tidur bangun siang ya. Malamnya pusreng, Pak. Nah, ini apa sih problemanya? Kenapa kok bangun siang itu menjadi gangguan mental? Itu karena orang yang bangun siang, hormon yang keluar adalah yang terproduksi itu hormon kortisol, hormon stres. Nah, hormon kortisol ini akan pengaruh pada biokimiawi, ya, atau pada fisik. Fisik ya. Ya, apa yang muncul? Glukosa dalam darah naik, ya. Orang glukosa dalam darah naik, kalau insulinnya lebih rendah, ini terjadi diabetes. Kemudian asam laktat, keasaman di dalam lambungnya mesti naik. Begat, terus apa namanya, yang sekarang ini banyak itu GERD. Ya, GERD. Kemudian ya tukak lambung itu karena keasaman lambungnya naik, banyak, jumlahnya banyak ya. Itu banjir sehingga ususnya iritasi, perih gitu kan. Itu karena itu dia mager, hormon kortisol meningkat, biokimiawinya diantaranya adalah asam laktat, asam lambung gitu. Kemudian ada lagi diantaranya adalah mereka ini sering membaca di sosial media, kemudian terpapar info-info ya negatif. Nah, itu kan sampah. Dikit-dikit stres. Nah, sedikit stres, insecure gitu. Maka anxiety, maka pola hidup itu penting sekali. Bangun pagi, sebelum fajar berangkat ke masjid, ke musola, segar sekali. Karena bukan hormon kortisol yang keluar, tetapi hormon endorfin, hormon bahagia. Ya, jadi bahagia, kita bahagia gitu. Maka sehat, gitu loh. Ya, baik, terima kasih untuk insight informasi yang benar-benar luar biasa Pak Arif. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Dan terima kasih sekali lagi, saya host Rizky Aprian mengucapkan terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa. Terima kasih Pak Rizky.